diawasi oleh pihak kesehatan, terutama oleh inspektorat. Jika sekolah melanggar, akan dikenai sanksi administrasi, baik kepada guru maupun kepada tenaga kependidikan. Oleh sebab itu, bekerja sama putra-putrinya untuk menggunakan masker itu harus taat. Karena tanpa menggunakan masker berarti kita akan dianggap sebagai melalaikan protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu, karena Omikron itu tidak berbahaya, tapi penularannya sangat cepat, itulah yang perlu kita waspadai. Kita menginginkan kebebasan supaya bebas dari penyakit. Dan apabila ada putra kita, putri kita yang terkena, seyogianya kita berjemur mulai sekitar jam 9, 15 menit saja paling lama, paling cepat 5 menit. Itu yang baik, karena jam itu 9, 10, maksimal 11 itu lebih baik bagi yang kolesterol hilang. Itu pernyataan daripada Kepala Dinas Kesehatan kemarin pada waktu saya mengikuti sosialisasi protokol kesehatan. Cukup, karena di jam-jam itu adalah jam yang baik untuk kesehatan kita, termasuk membentuk provitamin D. Jadi orang tua kita yang sudah sepuh akan ke jam-jam sekitar itu. Cukup 5 sampai dengan 15 menit, tidak usah lama-lama, karena kalau kelamaan juga kasihan, kulit gosong. Kemudian apabila ada keluarga atau saudara kita terkena, itu harus isolasi mandiri minimal 7 hari. Dan apabila sekolah kita terdampak COVID, maka puskesmas memiliki kewenangan untuk memeriksa secara acak, dilakukanlah antigen dan PCR. Dia akan diambil. Jangan khawatir bahwa antigen dan PCR menurut Dinas Kesehatan tidak dipungut biaya. Tapi kami juga akan mengantisipasi dengan menggunakan termogan, melihat putra-putrinya, Bapak dan Ibu, apabila suhunya itu masih 36-37 derajat, berarti boleh. Namun apabila lebih dari 37 derajat, 37,3 yang direkomendasi, apabila lebih itu akan dipulangkan atau dipanggil orang tuanya untuk dibawa pulang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang ada di rumah, jikalau putra-putrinya kelihatan sumer atau sakit, lemes terutama, tidak usah kerja sekolah, cukup di rumah dan izin. Masih bisa menggunakan pembelajaran tatap muka. Terakhir, bahwa sekolah kita akan ada simulasi. Jadi mulai hari Senin dilakukan simulasi dulu. Setelah simulasi selesai, maka aturan itulah kita gunakan, sehingga harapannya anak-anak mengikuti cara-cara protokol kesehatan untuk memasuki ruangan dan keluar secara bergantian sehingga tidak menumpuk. Demikian Ibu sambutan kami dari SMP Negeri 3 Tanah Grogol.
Saya atas nama Kepala SMB Negeri Kabupaten Bogor mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan dari pernyataan kami mohon maaf. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi arahan terkait pelaksanaan PTMT yang insya Allah akan kita lakukan di minggu depan ya. Hari Senin kita simulasi dulu, insya Allah hari Selasa kita langsung pembelajaran tatap muka. Selanjutnya agenda kedua adalah sosialisasi peraturan akademik yang akan disampaikan oleh Ibu Wakakurikulum yaitu Ibu Dwi Setiawati SPD. Pada Bu Dwi saya persilahkan. Terima kasih pada Bu Wib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, bisakah mic yang lainnya itu dimatikan dulu Bu biar jelas penjelasan dari gurunya? Ya tolong kepada Bapak Ibu mungkin yang tidak berbicara ya Bapak Ibu ya, di mute aja mic-nya agar terdengar tadi sang ibunya penjelasan dari guru-gurunya. Ya Bapak Ibu, saya selaku Wakakurikulum di SMP Negeri 3, saya akan menjelaskan tentang peraturan akademik yang akan dilaksanakan ketika pembelajaran tatap muka terbatas akan kita mulai ya. Saya akan share-kan dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu yang saya share? Sudah. Ya baik Bapak Ibu, saya mulai. Peraturan akademik pembelajaran tatap muka terbatas SMP Negeri 3 Tanah Grogot tahun pembelajaran 2021-2022 semester genap ya atau semester 2. Yang pertama itu pelaksanaan proses pembelajaran ya. Di sini akan saya jelaskan proses pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 3 Tanah Grogot dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2021-2022 semester genap. Jadi mulai semester ini Bapak Ibu ya. Nanti kepastiannya akan disampaikan setelah kita simulasi. Yang kedua, pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian. Jadi nanti dari Senin sampai Sabtu itu secara bergantian Bapak Ibu. Nanti dengan berpedoman pada jadwal yang sudah saya buat, nanti akan dibagikan ke siswa ya di grup-grup kelas wali kelas siswa. Jumlah peserta didiknya 50% dari kapasitas ruang kelas. Jadi ada kelas A dan kelas B nanti Bapak Ibu. Mereka akan bergantian, yang kelas A Senin, Rabu dan Jumat, kemudian kelas B-nya Selasa, Kamis dan Sabtu, seperti itu Bapak Ibu. Lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari dengan acuannya 1 jam pembelajaran adalah 50% dari waktu normal yaitu hanya 20 menit setiap GP-nya. Pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dilakukan tanpa menggunakan pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak ada lagi ya Bapak Ibu online ya. Kalau kita sudah melaksanakan PTMT tidak ada lagi pembelajaran secara online. Hanya kalau tugas nanti tetap misalnya yang masuk hari Senin gurunya mengajar kan besok mereka nggak masuk ke Selasa. Nah mungkin di Selasa itu dia akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di hari Senin karena di hari Selasa ada lagi temannya yang masuk yaitu kelas B, seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjut dulu. Ini tata tertib selama proses pembelajaran di dalam kelas ya. Selama pembelajaran berlangsung siswa wajib memakai masker dan dilarang untuk membuka masker sesuai dengan ketentuan. Jadi minta bantuan Bapak Ibu juga agar memberitahukan kepada anaknya ya, nanti nak pokoknya jangan sampai dibuka maskernya selama berada di sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Karena biasanya anak-anak itu ada aja yang suka membuka maskernya gitu ya.
Padahal itu nanti bisa menjadi teguran buat sekolah kita, ya, nanti teguran bahkan nanti berakibat kalau menjadi tidak boleh lagi kita PTMT gitu ya, karena melanggar. Yang kedua, menerapkan jarak antar peserta didik minimal 1 meter. Kami sudah atur Bapak Ibu kursi, meja, insya Allah anak-anak itu berjarak ya, karena dia bergantian masuknya. Yang ketiga, peserta didik dilarang berkeliaran di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, peserta didik dilarang saling meminjamkan peralatan atau perlengkapan belajar. Jadi tolong Bapak Ibu lengkapi perlengkapan anaknya ya, kayak pulpen, penggaris, mungkin tip X dan lain-lain, agar tidak saling meminjamkan, karena tidak boleh meminjamkan peralatan sekolah itu kepada temannya. Kemudian yang selanjutnya, menghindari kontak fisik. Jadi nanti gurunya tetap mengawasi agar tidak ada kontak fisik antar sesama siswa. Selanjutnya, tidak berbagi makanan dan minuman serta tidak makan dan minum secara bersama-sama saling berhadapan. Jadi boleh ya Bapak Ibu ya, anaknya kalau mau bawa minum boleh, kemudian bawa makanan tapi bukan makanan berat ya Bapak Ibu, karena kita nggak lama di sekolah, palingan sampai jam 10 ya Bapak Ibu, nanti sesuai jadwal, ada jadwalnya yang dibagi. Jadi boleh bawa minum atau makanan ringan saja, tapi tidak boleh bergantian dengan temannya. Selanjutnya, menerapkan etika batuk dan bersin. Anak-anak sudah tahu, sudah banyak ditempel pemberitahuan itu. Kemudian rajin membersihkan tangan, dapat menggunakan hand sanitizer. Jadi anaknya Bapak Ibu boleh disanguin hand sanitizer, boleh ya dari rumah. Jadi sewaktu-waktu setiap saat anak-anak bisa menggunakan hand sanitizer itu untuk membersihkan tangan. Selanjutnya, untuk pembelajaran PJOK atau penjaskes, belum boleh ya Bapak Ibu dilakukan praktek di luar kelas, apalagi menggunakan peralatan olahraga yang secara bergantian. Jadi betul-betul kami laksanakan sesuai dengan prosedurnya ya Bapak Ibu ya. PTMT itu seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini yang terakhir, jadwal. Nanti mungkin agak kecil Bapak Ibu nggak bisa baca, nanti jadwal akan di-share di grup kelasnya masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk gambaran saja saya sampaikan bahwa tadi masuknya kelompok A atau kelas A itu Senin, Rabu dan Jumat. Jadi hari Senin saja dia mulai masuknya semuanya sama Bapak Ibu jam 8 pagi, tapi harus sebelum jam 8 dari sekolah, karena ada aturan-aturan yang akan kami lakukan sebelum anak-anak memasuki kelas, seperti pengecekan suhu tubuh, kemudian mencuci tangan. Semuanya itu dilakukan dulu sebelum siswa masuk ke dalam kelas. Jadi pembelajaran tepat dimulai jam 8, tetapi siswa harus berhadir sebelum jam 8. Kemudian pulangnya hanya sampai jam 10 ya Bapak Ibu, 2 hari, satu harinya sampai jam 10.40, itu saja. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada host Bu Wit. Ya, terima kasih Bu Dwi yang telah menyampaikan peraturan akademik selama pembelajaran, selama KBM ya di kelas. Selanjutnya kita menginjak ke agenda ketiga, yaitu sosialisasi terkait tata tertib PTMT yang akan disampaikan oleh Ibu Purwaka Kesukaan, Ibu Siti Aisyah MPD, yang sekaligus nanti juga penjelasan secara detail bagaimana pergantian kelas dan seterusnya, pembagian kelas dan pergantian kelas. Silakan Bu Siti. Ke slide-nya sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu kurikulum mengenai tata tertib pembelajaran nanti yang akan dilakukan di sekolah. Nah, saya lebih mendetail memberitahukan kepada Bapak dan Ibu selama PTMT apa yang harus dilakukan. Saya langsung saja Bapak Ibu, suara saya kedengaran ya? Dengar. Anggap saja tidak usah dibuka suaranya, khawatir nanti terdengar ribut. Jadi Bapak Ibu ngangguk-ngangguk saja, saya paham. Ya, bule yang di sana ngangguk-ngangguk aja ya.
Baik. Yang pertama, Bapak dan Ibu, karena memang kondisi pada saat ini belum bisa kita bilangin kita ini semuanya dalam keadaan sudah bagus atau sudah seperti yang dulu tuh belum bisa dikatakan seperti itu Bapak Ibu, sehingga PTMT siswanya, anak-anak Bapak Ibu harus diantar ke sekolah. Diantar ke sekolah 10 menit, paling lama 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi kalau jam 8 sudah mulai belajar, setengah 8 atau jam 7.40 anaknya sudah diantar. Di gerbang itu sudah ditentukan, masuk kelas 7 berarti masuk di kelas 7. Gerbang kelas 8 berarti anak kelas 8. Yang paling atas ini ada gerbang kelas 9. Jadi Bapak Ibu yang anaknya kelas 7 dan kelas 8 itu di gerbang bawah, yang anaknya kelas 9 di gerbang atas. Anaknya tolong diantar Bapak Ibu sehingga kita tidak, untuk sementara ini kita tidak berkumpul, tidak berkerumun. Sebelum berangkat sekolah, anak-anaknya diberikan sarapan dulu Bu. Jangan dikasih uang, karena tidak ada yang jualan. Jadi diberikan sarapan. Jadi pada saat di sekolah semuanya dalam keadaan sehat, ya Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, jika tiba-tiba anaknya lemas atau demam, saran saya tidak usah ke sekolah, tapi diperiksakan Bapak Ibu, jangan dibiarkan. Silakan diperiksakan ke puskesmas. Dan Bapak Ibu, orang tuanya boleh mengirimkan surat atau boleh WA memberikan kabar kepada wali kelasnya bahwa anaknya sedang sakit. Terus anak pada saat masuk ke sekolah, Ibu pastikan anaknya turun dan di depan gerbang itu ada petugas atau ada guru piket yang akan mengecek suhu anak Bapak Ibu. Kami cek dulu suhunya, kemudian kami suruh cuci tangan dulu sebelum masuk ke kelas. Jika kami cek suhu anak Bapak Ibu itu 37 derajat lebih, terpaksa kami dudukkan dulu. Kami tidak izinkan dia masuk kelas. Siapa tahu bisa jadi situasi atau cuaca lagi nggak enak. Biasanya diistirahatkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu kami cek suhu lagi dan ternyata masih 37 lebih, berarti memang anak Bapak Ibu sedang sesuatu, mungkin dia demam atau seperti apa, dan itu terpaksa kami telepon Bapak Ibu dan segera jemput, ambil pulang, segera diperiksakan, maksud saya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf yang punya riwayat perjalanan dari zona oranye, seharusnya isolasi dulu. Isolasi kurang lebih 10-14 hari, dan kalau bisa tadi sekali lagi lapor ke puskesmas apakah kita sehat-sehat saja. Kan melapor itu belum tentu ke puskesmas itu belum tentu sakit Bapak Ibu, bisa jadi bisa juga Bapak Ibu cek karena tadi Bapak Ibu habis melakukan perjalanan. Terus yang selanjutnya, Bapak Ibu mohon maaf, anak Bapak Ibu itu wajib pakai masker dan tidak boleh dilepas. Oke, Bu. Masker dilepas pada saat ingin minum atau ingin makan. Sejenak saja, setelah itu dipakai lagi. Karena memang masker ini salah satu salah satu penangkal yang terbaik untuk virus corona ini dan virus-virus yang lain lah. Pastikan masker, kalau masker kesehatan harus 2-3 lapis. Kalau yang masker tipis 2-3 lapis. Harus pakai masker Bapak Ibu. Kemudian tadi juga sudah disinggung, anak-anak tidak boleh meminjam alat pembelajaran dari siapapun. Jadi memang anak-anak membawa sendiri. Silahkan anak-anak membawa sendiri dan tidak diperbolehkan meminjam. Itu sebelum berangkat ke sekolah.
Kemudian pada saat anak-anak masuk ke sekolah, tadi 15 menit sebelum pembelajaran anak-anak sudah di sekolah Bapak Ibu. Jadi anak-anaknya sebelum 15 menit masuk pembelajaran anaknya sudah diantar. Makanya kan Kemudian Bapak Ibu yang mengantar, mohon maaf hanya sampai di gerbang, tidak boleh masuk. itu loh. Pada saat anak ini datang duluan, Gini aja Bu. mohon tidak masuk ke gerbang sebelum ada petugas atau guru piket yang berdiri di situ. Jadi silakan menunggu, jangan masuk ke sekolah. Nanti tak Kemudian Bu. tadi jalur masuk sudah saya beritahu, di bawah itu, di gerbang bawah itu kelas 7 dan kelas 8, gerbang atas kelas 9. Kemudian siswa yang ingin ke toilet itu di pintu toilet sudah dituliskan khusus kelasnya Bapak Ibu. Jadi anak Bapak Ibu tidak boleh ke toilet sembarangan. Dalam arti misalnya kelas 7A harus di toilet yang khusus kelas 7A. Pun semuanya seperti itu. Jadi semua toilet Bapak Ibu sudah diberi nama kelas sehingga tidak bercampur-campur meskipun di dalam toilet. Khusus satu toilet satu kelas. Kemudian nanti siswanya masuk ke kelas itu di meja sudah ada nama anak-anak. Jadi tidak mungkin siswa A duduk di meja siswa B. Karena setiap meja, setiap bangku itu sudah ada namanya. Jadi tidak boleh berganti-gantian. Sudah ditempel namanya, siswa tinggal masuk, duduk sesuai namanya, dan pada saat selesai pembelajaran juga siswa keluar satu-satu dan dijemput oleh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu anaknya boleh, tadi sudah dibilangin, boleh membawa minuman karena dari jam 8 sampai kurang lebih jam 10 ada 3 jam. Mungkin anak-anak haus boleh membawa minuman. Minuman juga masing-masing dan tidak boleh memberikan kepada temannya, bukan seke ya Bapak Ibu, bukan pelit, karena memang menjaga tadi. Jadi silakan bawa botol minuman masing-masing. Yang udah bawa botol minuman, lihat temannya aja. Tidak boleh, tapi memang tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh membagikan. Jadi memang harus masing-masing. Kemudian pada saat keluar, nanti kan Bapak Ibu ini dikasih jadwal. Bapak Ibu pasti tahu karena kami tidak mungkin melenceng dari jadwal. Misalnya pulangnya jam 10, keluarnya pasti jam 10. Nah, jam 10 berarti Bapak Ibu sudah harus ada di depan gerbang. Jadi anaknya pulang, Bapak Ibu tinggal angkat dan bawa pulang. Jadi sampai di depan gerbang anaknya keluar, Bapak Ibu jemput dan silahkan bawa pulang. Begitu kita lakukan sampai kondisi ini membaik. Intinya selama PTMT itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu mengantar, Bapak Ibu menjemput sesuai jadwalnya. Jika terjadi perubahan, jika terjadi ada sesuatu misalnya di sekolah, akan kami kabari secepatnya melalui grup kelas masing-masing, grup kelas anaknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga boleh tanya-tanya ke siswanya siapa tahu ada pengumuman. Dan kami juga ada WA khusus orang tua Bapak Ibu. Jadi kan nanti kami share ke seluruhnya, WA orang tua, WA grup kelas, WA grup mapol akan kami share sehingga orang tua tidak ketinggalan informasi. Assalamualaikum. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan secara teknisnya mengenai PTMT ini. Jika nanti ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ditanyakan yang tidak jelas. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Aisyah yang telah menyampaikan teknis detail ya pelaksanaan PTMT kita. Nah, Bapak Ibu wali murid, ketika masih ada ganjalan atau ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan, bisa disampaikan dengan cara membuka mikrofonnya Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Akbar Maulana.
Yang mau saya tanyakan di sini masalah seragam sekolahnya, Bu. Seragam sekolah apa selama sekolah selalu memakai biru putih? Apa ada seragam lainnya? Enggak, saya pikir Seragam sekolah. Dan buat Terima murid diperkenankan membawa HP ke Betul. sekolahan apa tidak? Iya, kalau saya yang Ya, langsung saja nanti Bapak Kepala Sekolah yang akan menyampaikan kita Ibu. nggak bisa. Pertanyaan Ibu. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Pertanyaan Ibu sangat baik. Namanya seragam sesuai dengan ketentuan. Kalau hari Senin sampai dengan Selasa, kalau nggak salah hari Kamis ya, kalau Kamis Bu, itu tetap putih biru, dan hari ya? Jumat Itu yang nyari bisa, Bu. Sabtu saya gunakan pramuka. Batik kalau saya di hari Senin, Selasa putih biru, hari Rabu batik, dan Kamis itu batik, Sabtu pramuka. Iya, semangat Awalnya bisa, Pak. Senin, Selasa itu putih biru, hari Rabu, Kamis Sama batik, bengkong. Jumat dan Oh, sama Sabtu kuaro. pramuka. Terus, Demikian Bu, betul. mungkin ada pertanyaan itu informasi sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menjawab untuk pakaian jadi seragam Bu ya, sesuai menggunakan tata tertib SMP Negeri 3 Tanah Brebes sama seperti dulu. Hari Senin Selasa tetap biru putih, kemudian Rabu Kamis batik, kemudian Jumat Sabtu pramuka. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kira-kira untuk batik yang belum memiliki batik belinya di mana? Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu gimana Bapak Kepala Sekolah Siapa yang nyari, Bu? dianjurkan membeli di mana? Dari di luar ya itu tuh di daerah Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah itu Bu. Jalan Pangeran Menteri Pak ya. Yang Pangeran Menteri ada toko Mana? Oke, coba saya telepon. Ada Merapinya nggak, Bu? Al-Ikhlas yang di Itu saya, Bu, ya. sebelum Al-Ikhlas itu tokonya Iya, Assalamualaikum. ada itu sekitar itu Mas. LDI no. LDI iya, pinggir jalan itu. Ya Bapak Ibu yang ingin membeli seragam batik bisa ke Jalan Pangeran Menteri, ada toko sebelum toko buku Al-Ikhlas ya. Kemudian tadi ada juga Ibu bertanya ya, apakah selama pembelajaran ini siswa boleh membawa HP? Nah ini Ibu kesiswaan yang akan menjawab. Silakan Bu. Boleh saja selama pembelajaran handphonenya dimatikan. Ya, atau boleh dikumpul di depan di meja guru, boleh ditaruh sementara karena guru tidak akan kelas tidak akan kosong Bapak Ibu. Guru selalu ada. Kalau jam pelajaran satu selesai masuk langsung guru pelajaran yang kedua. Jadi taruh aja handphone di meja guru sampai pulangan, nanti pulangan boleh diambil kembali. Karena memang siapa tahu buat menjemput. Boleh dibawa handphone Bapak Ibu tapi sama pembelajaran dimatikan. Itu saja. Terima kasih Bu Sri. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tak ada Bu. Ya yang lain mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang masih belum jelas. Ini masalah batiknya Bu, boleh sembarang kah asal batik aja? Iya, baju batiknya Ibu bisa beli tadi di toko yang di Pangeran Menteri. Itu insya Allah kan menyesuaikan ukuran Bu ya. Biasanya kalau batik itu kan sudah jadi, tinggal menyesuaikan ukurannya apakah M atau L atau XL gitu ya. Jadi langsung beli di sana. Kalau yang biru putih sama pramuka kan di toko banyak sekali tuh, banyak sekali di dekat Min itu juga ada ya. Di Pangeran Menteri juga ada. Jadi bebas saja kalau khusus yang batik kan Bebas warnanya Bu ya? oh ya, jadi nanti bisa bilang aja ke tokonya batik SMP Negeri 3 Tanah Brebes gitu. Masalah tatip siswa pakaian. Berarti pembelajaran tatap muka itu kan cuma 3 hari dalam 1 minggu Iya. Bu. Tapi 3 hari lainnya itu Itu harinya mengerjakan tugas yang diberikan guru selama PTMT Bu, karena PTMT kan tadi waktunya hanya 20 menit untuk satu mapel, kalau 2 jam
hanya 40 menit ya, satu mapel itu tidak mungkin dikerjakan di kelas. Itu untuk penjelasan dan seterusnya, mungkin materi-materi yang konsep yang perlu dijelaskan itu mungkin di situ. Kemudian untuk penugasan ya ketika anak itu di rumah gitu ya kan, misalnya hari Senin tatap muka, berarti Selasanya bisa digunakan untuk mengerjakan tugas yang diberikan di hari Senin seperti itu. Tapi tidak ada pembelajaran online lagi. Gimana Ibu? Sudah jelas? Jelas Bu, terima kasih. Iya. Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Ibu Wit, saya mau menambahkan sedikit Ibu Wit. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus ingin menambahkan sesuatu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, wali murid, siswa SMP Negeri Kota Grogot. Berkenaan dengan pelaksanaan tatap muka terbatas di SMP 3, alhamdulillah kita minggu depan sudah melakukan persiapan dengan simulasi. Yang ingin saya sampaikan ini adalah berkenaan dengan ketertiban peserta didik nanti, atau dalam hal ini adalah anak-anak putra putri Bapak Ibu semua. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa aturan-aturan yang harus dilaksanakan berkenaan dengan bagaimana proses masuk, bagaimana proses pulang, ya, bagaimana proses persiapan masuk kelas. Ada satu hal lagi yang paling terpenting dalam kegiatan tatap muka terbatas nanti di sekolah, karena sudah hampir 2 tahun kita tidak melakukan PTMT terbatas, dan kami beberapa waktu yang lalu telah melakukan kunjungan ke rumah ke beberapa siswa dan ataupun bertemu dengan siswa-siswi kita di luar jam sekolah. Kami memperhatikan bahwa ada beberapa yang harus dibenahi, ada beberapa yang harus diperbaiki, yaitu yang pertama adalah penampilan siswa. Artinya dalam hal ini dari atas sampai ke bawah. Yang paling jadi sorotan utama adalah rambut Bapak Ibu, khususnya yang putra. Ada beberapa siswa yang datang ke sekolah ataupun kami lihat di luar sekolah, mohon maaf, rambutnya masih ada yang gondrong, masih agak panjang, ataupun rambutnya masih ada yang diberi warna. Nah, saya sebagai humas ataupun juga sebagai guru BK ya menyampaikan ke Bapak Ibu kerjasamanya untuk memperhatikan kerapian dari putra putri kita sekalian semua, terutama dari masalah rambut yang putra. Paling tidak rambut itu harus berwarna hitam Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah untuk potongan rambut paling tidak mengenai alis mata untuk bagian depan, kemudian bagian samping tidak mengenai telinga, kemudian bagian belakang tidak mengenai kerah baju. Nah, itu pun tampilannya juga harus sesuai dengan kaidah, harus sesuai dengan bagaimana penampilan peserta didik ataupun siswa kita di Indonesia. Jadi saya harapkan ke depannya nanti sebelum tatap muka dimulai, selain seragam, sepatu, semuanya juga rambut. Mungkin itu satu hal yang mungkin tadi terlupa disampaikan oleh Ibu Siti mengenai aturan-aturan sekolah, terutama rambut. Saya mohon perhatiannya, masih ada waktu sekitar 2-3 hari untuk kita memperhatikan putra-putri kita dalam kerapian. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Agus yang telah mengingatkan ya terkait perhatian anak, karena beberapa waktu lalu kan anak-anak ada yang diminta sekolah untuk membantu membersihkan lingkungan ya Bapak Ibu, dan itu ternyata masih ada anak yang rambutnya masih panjang, yang terutama yang laki-laki. Nah, itu mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengingatkan anak-anak untuk membersihkan rambutnya ya. Karena bagaimanapun di SMP Negeri 3 masih ada peraturan ya, yang ada tata tertib yang mensyaratkan untuk laki-laki rambut itu 3 cm Bu ya. Nah, itu belum direvisi tapi itu masih tetap dipakai. Kemudian yang sisa itu jadi mohon bisa dikembangkan ke warna aslinya yang kita. Yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan, atau mungkin Bapak Ibu wali kelas
ada yang perlu disampaikan kepada orang tua? Silakan. Kayak apa nih? Aturan sandalnya yang dilap, becek-becek naik sandal. Naik sandalnya yang naik dilap, becek-becek. Biar kita taruh 10, kita payah ribuan. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada, kalau Iya, tidak kalau ada kaki nggak apa-apa. jadi saya terima kasih yang Kalau kaki nggak apa-apa, ini sandal sepatu yang naik digosok-gosok dikasih. Saya Bu, dikatakan ya. report dalam rangka kemudian kita tutup saja ya, kalau tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham dan jelas dan siap untuk mendampingi anak Bapak Ibu mulai hari Senin nanti ya, dan seterusnya untuk mengantar ke sekolah. Kita tutup rapat kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti dicatat. Saya selaku pembawa acara dan host mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan kami yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di Pangkalan Menteri ya, di sekitar toko Al-Ikhlas itu ada toko bahan tinggi